Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Adil, ajarlah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuran, sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami, seperti Engkau sendiri yang senantiasa menyatakan kebenaran. Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adapun kompetensi dasar kita 3.6, mencari informasi dari masyarakat tentang praktik kejujuran dan keadilan dan tentang ajaran gereja berkaitan dengan kejujuran dan keadilan, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu, yang pertama, menjelaskan bahwa keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang harus diperjuangkan. Yang kedua, memberikan contoh-contoh ketidakadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan pandangan Kristiani tentang keadilan. Yang keempat, menerapkan sikap adil dalam tindakan hidup sehari-hari. Dan yang kelima, menyebutkan faktor-faktor penghambat kejujuran. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, mengembangkan budaya kehidupan. Dan hari ini kita akan melanjutkan mengembangkan keadilan dan kejujuran. Kita akan mendalami makna tindakan adil dan jujur melalui peristiwa hidup sehari-hari. Kita akan baca dan simak satu kisah yang berjudul Mengembalikan Milik Orang Lain. Aktor kenamaan Burt Lancaster waktu kecil adalah seorang anak miskin dari kota New York. Ada suatu kenangan yang tak terlupakan dari masa itu. Pada suatu hari, ia menemukan uang sebanyak 20 US dollar di jalan. Baginya, uang itu sangat banyak. Ia sudah membayangkan untuk membeli barang-barang yang ia rindukan selama ini. Sementara itu, ia melihat seorang nyonya tua yang sangat sederhana datang tergopoh-gopoh dan mencari-cari sesuatu di tempat di mana ia memungut uang tadi. Dengan wajah sedih dan bingung, nyonya tua itu berkata kepadanya, "Anak manis, apakah engkau melihat uang 20 US dollar di jalan ini? Saya merasa uang itu terjatuh di sekitar sini. Apa jadinya kalau uang itu tidak kutemukan?" Kemudian ibu itu menangis dengan wajah sedih. Uang itu masih tergenggam dalam tangan Burt. Apakah ia harus mengembalikan uang itu dan segala keinginannya akan terpupus begitu saja? Hati nurani Burt bergolak. Tapi akhirnya tangannya terulur pada wanita tua itu dan ia berkata dengan mantap, "Ini uangnya, Nyonya, saya telah menemukannya." Dengan tangan gemetar, nyonya tua itu menerima uangnya, lalu memeluk dan mengecup dahi Burt dengan sangat bahagia. Kemudian setelah menjadi orang yang sangat terkenal, Burt Lancaster bercerita bahwa peristiwa di masa kecil itulah peristiwa yang paling membahagiakan hidupnya. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kisah yang berjudul Mengembalikan Milik Orang Lain, bagaimana perasaanmu saat mendengar kisah tersebut? Lalu, apa yang dilakukan Burt Lancaster dengan uang tersebut? Kemudian, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah mengembalikan milik orang lain? Keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi pada zaman sekarang, hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi, baik dari media elektronik maupun media cetak. Ketika sudah tertangkap tangan menerima uang suap pun, tersangka masih mencoba mengelak
dengan berbagai macam cara. Maka rasanya sangat sulit kita menemukan tokoh-tokoh publik yang mampu berbuat adil dan jujur, karena untuk mewujudkan keduanya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Tindakan Burt Lancaster dalam kisah tadi mau menunjukkan tindakan adil karena dia mengembalikan uang yang bukan menjadi haknya. Tindakan tersebut sekaligus menunjukkan perbuatan jujur. Tindakan jujur akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana pandangan Kristiani tentang keadilan dan kejujuran? Kita lihat dari kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Silakan Ananda menyimak dengan seksama. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kemudian kita lihat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ananda sekalian, setelah kita membaca 2 perikop dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru, coba Ananda jelaskan tindakan adil yang telah dilakukan oleh Salomo. Lalu apa makna keadilan yang dilakukan Raja Salomo? Kemudian, apa makna keadilan yang dikehendaki wanita atau ibu dari bayi yang mati? Selanjutnya, sebutkan 4 hal yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat dalam upaya menegakkan sikap jujur dan adil. Lalu apa yang menyebabkan Ananias dan Safira berbuat tidak jujur? Apa akibat dari perbuatan tidak jujur mereka? Selanjutnya, berdasarkan kisah Ananias dan Safira, jelaskan pengertian kejujuran yang kamu pahami. Ananda sekalian, menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan itu berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat. Raja Salomo mengambil keputusan yang adil yang dilandasi kebijaksanaan. Salomo memberikan bayi kepada orang yang berhak memilikinya, yaitu ibu dari bayi tersebut. Sebagai remaja, bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengusahakan keadilan di dalam lingkungan atau di sekolah? Usaha yang dapat dilakukan antara lain: pertama, mencoba untuk berteman dengan semua orang tanpa membedakan. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, menghargai hak setiap orang. Yang keempat, tidak merampas milik orang lain. Yang kelima, memberikan bantuan langsung pada orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Yang keenam, membagikan barang atau materi yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Menurut kitab suci, ketidakjujuran akan membawa akibat yang sangat fatal, bahkan kematian. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 5. Ketidakjujuran Ananias dan istrinya membawa akibat yang sangat fatal, yaitu kematian.
Dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwa ketidakjujuran bukan hanya mendustai diri sendiri dan orang lain, tetapi juga mendustai Allah. Kisah Rasul 5 ayat 4. Sikap tidak jujur merusak hubungan dengan orang lain dan dengan Allah. Orang yang tidak jujur berarti telah dirasuki oleh iblis. Ia tidak melaksanakan kehendak Allah, melainkan kemauan iblis. Tuntutan untuk hidup dalam kebenaran juga disampaikan Yesus. Di dalam khotbah di bukit, Yesus menuntut para murid-Nya untuk senantiasa berani bertindak jujur. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Jadi Yesus menuntut setiap orang untuk setia dan bertindak jujur. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Ananda yang terkasih, keadilan dan kejujuran merupakan dua keutamaan Kristiani. Keadilan dan kejujuran menunjukkan keluhuran martabat manusia. Keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang pantas diperjuangkan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah bertindak jujur? Apakah kita mampu menghargai hak orang lain? Apakah kita sudah mampu memperlakukan orang lain secara adil? Apakah kita sudah menerima orang lain seperti apa adanya? Apakah aku sudah memperjuangkan kejujuran? Tidak menghalalkan cara untuk memperoleh hasil yang baik saat ulangan? Mari kita refleksikan semua itu dalam hati. Untuk refleksi ini, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu. Dan untuk tugas, buatlah doa dengan tema perjuangan menegakkan keadilan dan kejujuran. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kembali kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami berlangsung. Kami sudah memahami materi kami mengenai keadilan dan kejujuran. Semoga kami selalu menjadi pejuang keadilan dan kejujuran